Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada keluarga Sohibul Musibah, keluarganya, anaknya, cucunya, dan seluruh keluarga besarnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesabaran, ketabahan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan keikhlasan dalam hatinya, sehingga dia mampu menghadapi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedepannya. Kepada seluruh aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, pemangku syarat, hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pada seluruh teman-teman KPK komunitas pendakwah keren, termasuk Pak Kordanya, Ustadz saya, guru kita semua, Ustadz Arifin Nonci beserta dengan keluarga besar, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya naruwe kada kami nama kesin na maupo rikuada yewenye atas amatinganna tumatwata almarhum Abdul Hamid, di mana beliau mengembuskan nafas terakhirnya beberapa hari yang lalu. Doa terbaik untuk almarhum, mudah-mudahan insyaallah arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu menandakan bahwa ya Rabbung Allah Ta'ala napitasiki akwasangan daripada imanan. Makadaya jagaga makuasa denna yadino sangadina akwasangan na pung Allah Ta'ala. Degaga ulle na niya ilo denna yadino sangadina ilo ulle na pung Allah Ta'ala. Ngari kumacarita tentang kematian, ya ro amatingan nge adalah merupakan ilo na pung Allah Ta'ala. Panilo na rupa tawi. Nah sabab ini ngiri utanay kita sedi-sedi, sendanya ditanya kita satu-satu magkadailo di gamati, jawabat ka pasti de pagilo mati na sabah ilo ta. Betul? Betul? Atau ilo ni ba? Gani mati? Adik pa, yang kupagputana rupa tahu. Tapi kematian bukan persoalan jawaban. Kematian bukan persoalan siap atau tidak siap. Kematian bukan persoalan apakah dia sudah banyak amal maupun tidak punya amal. Tapi kematian adalah merupakan kehendak Allah. Ilo Allah Ta'ala. Jago-jago na rupa tawe. Sogi na rupa tawe. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagal suji, dia gagal pejabat, semua sama di hadapan Allah. Karena rapi waktunya,
fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Intinya na sanabintang hari walaupun nasa salama, hanya dua golongan kepada cing. Ada yang pertama pada cing hubungan talal hubungan ta'ala, yang kedua pada cing hubungan daripada tahu. Kamu toni mato suniki masempajang, ulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah. Niki majati magpalibula, dapat sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tapi raja pagosi. Dito ka di siya pagosi. Dito ka ida magkeda. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafabil mauti wa'idah. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja kematian mencaja guru malukul watak kalita. Saripun mengidialia gurun, maka dah sadar lo itu mati. Dialia gurun, maka dah tukir dibota ino digaga tu menyenungan. Elok ti atau tilaki, warani are gadena warani, makun rayu warani, nanarapi watunna, fa iza jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Yang akan menentukan dua garisnya, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jadi mundi kurata masempajang milau kiri pungal ta'ala, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan Engkau matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mampu membaca La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Sekali lagi semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah, nigi na semate nagcapulnya sa kalimat la ilaha illallah, maka dia aga onron na sangadin na suruga pangmasena kung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapang kamete de gampana tustasilo kita di surga. Pasal ni pala beta-beta lo bagi mati nama palibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan karena apapun kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya ini kalimat la ilaha illallah mesti dibiasa perlu dibaca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biasakan diri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba acuh lagi. La ilaha illallah. La ilaha. Orang gimana supaya suhu besannya roh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang gimana supaya loro. La ilaha illallah. Yang kasih ratu. Setiap habis sholat la ilaha illallah siratu. Subuh siratu. Loro siratu. 5 dikali siratu. Jaga. 500 dikali 30 hari 1500 dikali si tahun sekian mega artinya tidak terasa itu la ilaha illallah. Setiap harinya tidak pernah terputus.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Urang ke masa baca subuh ya dah diurus. Kata tahu pun masa baca bu, langsung ditetung. Jadi serangkan urus. Tudah saya kidoro. Oh ibu, tudah kidoro. Di letanya lebih biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik dijama daripada nonton keperluan dosia. Ku menangis. Biasakan diri. Purai la ilaha illallah 100. Lanjutkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 100. Lanjutkan pura sila bacaan si salawat 100. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 300. 300 dikali 5. 1.500. 1.500 dikali 1 bulan. Sada 4.500. 4.500 dikali 1 tahun. Siloheang. Asa tu bulu kumai. Maega. Dengan dirasai. Dengan istighfar Allah mudahkan urusanmu. Dengan la ilaha illallah terlatih lidahmu mengucapkan la ilaha illallah. Salawat Allah muliakan hidupmu. Salawat Allah jadikan kamu menjadi anak yang soleh dan salihah. Maka barakah ya Rob. Nerakat terima boleh ini barakah aja macam mana? Betul tidak? Matanda jabatan, dejaga jabatan sama di hadapan Allah. So dikasih sama di hadapan Allah. Alif berenna barakah atau begini. Maka ketika Allah berikan keistimewaan, ketika Allah berikan kita keberkahan, biasa saja. Karena kita hidup di dunia hanyalah merupakan titipan. Kita agak milik tobat menenungan dan debok yang ini. Menghadapi sakaratil maut, jangan tinggalkan. Ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada keheran, jangan heran dari kungkat dari pamadang, di kesinga sempadanna. Egana pasedekana, ulang balik umroh, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Madai menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Dipak kita laput mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka napa guru kita dikta ketika menghadapi sakaratil maut, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam kesakaratmu, bacakan surah Yasin. Okuan, kuale pabarakah na bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nawana itu tuh aku kicabu kuang, tapi aja kisesai. Jika tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jika tidak sembuh maka rasanya berguguran. Barakahna surah Yasin. Apakah salah paham? Berarti ada surah Yasin Ustaz, surah untuk mati. Apa ya ini? Napa ki baca surah Yasin kapato mati? Padahal itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punaiki masalah. Baca ke Quran, salah satunya baca surah Yasin. Ada anak tanaka, coba setiap malam Jumat, uang. Pembarakana baca surah Yasin ku ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkaulah saka. Ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Yaitu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anaknya nakal, bacakan surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau inggenta, hadaki. Betul? Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Ini kalau pacarku. Alhamdulillah. Salawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah sin habibillah. Coba semuanya. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat malampir muruna. Masagina dan lena.
laku balu-baluna, lepuin rena, urai na haja, yakun na haja ki. Betul. Menghadapi sakarat bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu dimandikan, dicemeni. Sebaiknya mandikan orang mati, keluarganya sendiri memandikan. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, disolati. Kalau orang menyolati jenazah, usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Pak biasa engkau itu masih banyak tomate makuralat deh. Ada yang tahu paibang pengaji panitia, dia mau cerita salah. Termasuk perempuan, ikut supaya banyak orang yang salati. Pemagang pelada benar lagi masih banyak tomate Bapak Ibu. 4 kali takbir, dia sujud. Orang ini maniat yang pertama. Allahu Akbar. Cuma niatnya untuk rani silma kunra bedai. Naring Qurani maka dati diusalli ala hadzal mayyiti arba takbiratan fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Qurani naring kumakunrai usalli ala hadzihil mayyitati arba takbiratan fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Yahudi ni. Puang maniat sama sebagai tomate pakai takbir maka cuy makmum karena Allah as-sadi. Jadi itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo, Bulukumba, bahasa aku ya roh. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman, nanti Maripuno. Bahasa Indonesia saja di segala-galanya. Orang imannya maka takbir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung baca surah Al-Fatihah sampai seterusnya. Setelah baca surah Al-Fatihah takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Baca lagi sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah baca salawat takbir lagi yang ketiga Allahu Akbar. Nanti baca dari mana? Ada doanya, doa Allahumma ghafir lahu dari Qurani, Allahumma ghafir laha dari Qurani. Aro, jadi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu urani dari Qurani, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afi wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Ada gaga. Dua mi kota ni orang ni makunrai. Nak kabincong. Ni gaga. Kurani Roma kata dari si makapana. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Kalau orang tua meninggal langsung saja doa kepada orang tua. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janazati. Antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Kabeda itu tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati. Kalau orang mati belum tentu jenazah. Rasanya tomate, beda pada cembe, beda pada doko, beda pada sempadangi. Tomate asemna. Kalau statusnya orang mati, dia berada di Tajam. Ada keluarganya dari Beni, ada keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bulukumba. Boleh menunggu statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Biasanya jenazah pura ni dicembe, pura ni doko, pura tu disempadangi. Jenazah sunnah itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Maka kata Nabi, asri'u janazati, antarkan cepat jenazahmu, diantar ke kuburan. Setelah mengantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar. Pak biasa tong kalau kita mengantar otomatis, boom, megalada dia, dapat digaga di mundri, pusing mereka jika diantara. Betul tidak? Tidak sembarang orang ngantar ke kuburan. Orang ngantar ke kuburan di belakang tinggal. Kemudian yang di mundrie ada na sembarang mengantar. Engkau tahu kita mengantar otomatis, boom, macam cerita salah di mundri. Ada na cerita, benda, cilla, rencong. Mana kaya roh beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika antar ke kuburan perbanyak istighfar. Istighfarkan orang mati, istighfarkan dirimu. Nanti baca doa astaghfirullah li walahu. Yang dibaca doa astaghfirullah li walahu. Coba semuanya ceki. Astaghfirullah. Ulangi.
Kuang, kaya dampong ito sa ato kuang, si bawa dosa lang yang saya antar. Magay, jangan sampai na kurang ni si benci-benci na po mati. Jangan sampai pura tiba kubogo orang mati. Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Dan dampong kung Allah Ta'ala, na kibaca doa na astagfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosa aku dengan dosa orang yang saya antar. Dia antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, kita di pintu kuburannya, adalah suka tama-tama, engkau tahu ada nak kuro, ada pedapnya. Ketika caranya Ustaz, mabila senang dia, ada dibaca, maka ini, Assalamualaikum, ya ahlal kubur, wa insya'illahi lahikum. Coba semuanya, Assalamualaikum, ya ahlal kubur, wa insya'illahi lahikum. Tidak tahu terakhirnya, cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Narbawang, desense terakhirnya cukup Assalamualaikum. Itu disebut Assalamualaikum aja di kituo. Pacapuong koso. Masuk ke kuburan. Setelah sampai di kuburan, bahasa dulu kemana? Lori di Pasuru. Kalau singgahina di Pasuru to. Menurut Andre Guru Tadangan sembarang turun ke bawah. Tapi sembarang minau. Bahasa Selipur, bahasa Kongo. Ada yang tanya ke Ustaz, kenapa lincah sekali bahasa Bugista? Kalau Kongo lincah to, bahasa Indonesia lincah to. Bilangkan saya ini besar di Kabupaten Bone, lanjut di pondok pesantren Asade Sengkang, Bugisnya kental. Kenapa Konjo? Karena saya asli orang Bulukumba Timur. Sehingga tahu juga bahasa seperti itu. Jadi dipakai. Ya, saya sampaikan kalau mau aku menguasai ceramah di Sulawesi Selatan, kuasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Hugi, dan bahasa Makassar. Nah, itu keliling. Menghadapi masuk ke dalam kuburan, lalu di Pasuru. Dari di Pasuru menurut Anda Guruta, jangan sebarang turun ke bawah. Harus buat caranya orang Pasuru. Magai, jangan sampai mati terjadi kesalahan. Maka orang mati juga dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Setelah saja orang dibawa, engkau maka ada 2 tahun, engkau maka ada 3 tahun. Setelah saja orang dibawa, jalan itu mati, diambil orang mati. Setelah diambil orang mati, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung hadapkan ke kiblat. Maka buka dulu pasionan ya roh, buka dulu pengikatnya. Cuma dari kalau dibuka pasionan, kalau dibaca Quran. Ada dibaca bacaan ini Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makada mapamula uluna letu bejana dibuka mana pasiona. Engkau tahu makada cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Roh buka pengikatnya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang moto dibaca buwe narikong atau baru-baru mati natambuk kay matana melangi matana, maka menyapu wajahnya orang mati sambil dibacakan doana Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibacaan tabi ketelu aro ginabek ketelu na melangupi matana pag ginabek kelima ganjilkan bacaan si Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ginabek kelima na melangupi pag ginabek kepitu. Ini marigaga. Ginabek itu na melangupi pag ginabek ke asera. Ginabek ke asera na melangupi pag ginabek 10 sedi. Kena 10 sedi na melangupi lari ki. Mapagkatataw niya. Umpama. Menghadapi di Pasuru. Setelah sadar orang dibawa, diambil orang mati. Setelah diambil orang mati, turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, Loni itu mengambil tanah 3 kali. Loni di alat tanah. Cuma yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, mapasadiai tanah di atas, makgemoy tanah di atas, ada na sembara mapasadia tanah, engkau dibaca Quran dari pempasadia tanah. Ada dibaca di dasar, baca kiri surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wek katalu ki baca surah Al-Qadr, wek katalu to ki mapasada tanah.
Jadi 1 Al-Qadar 1 tong tanah, 2 Al-Qadar 2 tong tanah, 3 surah Al-Qadar kita letakkan sadia tanah. Setelah sadia tanah di atas, berkata sama kita yang di bawah bagian kepala. Sambil berkata, berkata kita yang di bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil memberikan isyarat tanah pertama. Bila maki tanah pertama, minha khalaqnakum. Tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihnya, dari kota ini dipilihnya, di rumah ditaruh, sambil dibacakan doanya. Dibuka surah At-Toha 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikembalikan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai, langsung timbungi. Pendek lo teman pasuruh. Kena tempat mati. Setelah sudah timbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa. Nah, dia nama regaga. Kenapa? Yang paling ditunggu orang mati setelah dikubur doa. Kata Nabi, ketika seorang ayah meninggal, kemudian ada anak yang beristighfarkan kepada orang tuanya, ketika disiksa dalam kubur, maka berhenti penyiksaan karena istighfarnya seorang anak di dalam dunia. Subhanallah. Nabi istighfar, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau bacakan surah Al-Fatihah? Bagaimana kalau bacakan ayatul kursi? Bagaimana kalau bacakan qul huwallahu ahad? Bagaimana kalau bacakan qul a'udzu birabbil falaq? Bagaimana kalau bacakan qul a'udzu birabbin nas? Jadi doa supaya ditenangkan dalam kubur, berhenti penyiksaan. Subhanallah. Maka hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi mesti sadar, lagi mati. Nang kata tahu dia na sadar ilo mati. Napapada mi asona wani. Napapada mi tingkat na bosi. Napapada mi pela na kecil. Napapada mi utus sempajang, tani utus sempajang. Ya pana sempajang asona ni lima. Jika misi minggu. Terlambat matama magati lisu. Sekali nang lisu, nala sandalan atau. Silang apa? Napiga sandala ustasi. Magi mala sandala ustasi baraka gare. Baraka ada, unikmat do sengsara. Haro? Engkau tahu pa? Ada lagi lebih sadis. Engkau magtama sempajang dekado ni si tahu. Idul Adha min Idul Fitri. Pas sempajang burasa. Nasa hugi. Astagfirullah. Bangsa na ini nasadar ilmu mati. Na musti disadari loti mati. Pertanyaannya, apa yang akan kita bawa menghadapi kematian? Kata Nabi, pun alam yantar kilampan di kubur. Ketika kita diantar ke kuburan, tidak yang akan mengantar kita. Pulang dua, lisu dua membersedi. Ada lisu, pulang antar tiga. Pertama keluarga, yang kedua barang-barang, yang ketiga amalah. Nekan lisu dua membersedi, pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anak, pulang cucu, pulang ponakan. Ayahanda almarhum Abdul Hamid berapa anaknya? 5. Kau Cang anak keberapa? Awal ini nama tua. Sinang patapana matu-matu. Aduh. Berapa cucunya? 13. Weh, mega gato dia ni. Ya istrinya 1. 1,5. Masa 1 ya. Mana ke 1,5? Ya, 1 istrinya. 5 anaknya, 13 cucunya, masya Allah. Subhanallah. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal bapaknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Betul? Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lisu di bolana. Nah, yang namanya anak ibu adalah merupakan amanah. Yang namanya amanah pasti akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Oh ibu, itu anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Pendidikan yang awal bagi anak adalah seorang ibu terhadap anaknya. Jadi aja ibu nama macam memoleh, nanti bisa pengajaran anak. Betul?
Ang tu, wow, skincare, Muhammad, beda, cila, na semanang mereka, tapi tidak tahu mengajar anaknya. Minta maaf Pak, kita seorang bapak tanggung jawabnya besar. Ibu itu, gampang, bermasalah perut, suami diminta pertanggungjawaban. Ibu gampang sekali. Jadi kita ini makhluk yang paling gampang masuk surga adalah perempuan. Beda laki-laki, besar tanggung jawabnya. Istri tidak makan, suami diminta pertanggungjawaban. Istri tidak berpakaian, suami diminta pertanggungjawaban. Istri tidak sholat, suami dipalu-palui. Kenapa? Besar tanggung jawabnya, tidak semudah kita bayangkan. Oh ibu, gampang sekali kita masuk ke dalam surga. Satu di konsepnya kata Nabi, yang penting kau hargai suamimu, pintu manapun kau suka akan engkau tempati matama di surga. Tapi namo makasih sempadangi, namo mega pasedekay, namo mega salawahe, tapi nalay kumakurang aja natin sa malapekta, naraka tawam. Maga lomoko. Na jadi niya. Subhanallah. Nyero. Makanya pekomen pada carana Ustaz, na kami diberikan keturunan anak, kami punya anak, kami punya cucu. Maka kadang ada orang tua saya sampaikan, ang kata tua dia pernah merasa bangga kalau ada anaknya jadi tentara, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati, baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Tidak larang jadi gubernur, tidak larang jadi bupati, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kedampungan sama raja. Kadang ada orang tua merasa bangga kalau anaknya jadi pejabat. Mestinya juga harus merasa bangga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Maka ketika pada itu amanat disuruh mengaji, anak pergi ku mengaji, masuk di pondok pesantren, masuk di TKPPA. Nah pada hari itu dia baca surah Al-Fatihah. Nah apalah surah Al-Fatihah, nah apalah surah Al-Baqarah. Nah tiba masanya ajal orang tua. Ketika tibanya masa ajal orang tua, nah kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji dan bacakan surah Al-Fatihah. Maka tanya malaikat munkar, Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi munkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barangkali anaknya pintar baca surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kedapat Al-Quran 30 juz? Subhan. Jadi mesti disyukurin aku nggak tahu macam mengaji. Betul? Dua aja konsepnya. Pertama macam mengaji, yang kedua sholat 5 waktunya dijaga. Ya ketika pusing, pertama di pesantrennya aman terkendali. Ya betul kamu ajaki. Kata gratis. Tidak sepakat saya perlu pesantren gratis. Sudah diajarkan sama Andre Gurukta. Kami besar dari alumni Asadia, kami besar di Boni, keluarga besar dulu Kumbang. Tidak sepakat kalau ada pesantren gratis. Manakah gratis? Ujung-ujungnya makan aja motor. Nah itu dilema sekarang. Jadi mesti Pak kasih masuk. Kalau tidak mau pusing, kasih masuk di pondok pesantren, kasih masuk di TKPPA. Ada TKPPA-nya Ustadz Arifinon. Kasih masuk di situ. Nah macam mengaji modal bagi orang tuanya. Nama kokoe, kutanya dulu, ibu. Oh ibu. Dia perhatikan. Ngari urus bilang. Jauh kaya. Pak, kadang pengen raja. Kira-kira ilmu apa sekarang yang bisa menghentikan anak tak main HP? Ilmu apa? Sandro, ciao Sandro. Bena uling. Sapam, napi telungu solari ni. Indona, bena uling pa Indona mang HP itu. Betul. Saya berani katakan dan berani katakan, kalau ingin menghentikan main HP, satu-satunya masukkan anak tadi pondok pesantren, langsung berhenti main HP. Betul tidak? Betul? Langsung menghentah. Ya, berhenti main HP, langsung berhenti. Subhanallah. Di pesantren ada berkata Ustaz Masuli. Siapa bilang Masuli? Nama masempo nama di pesantrennya paling 500 na si Sulen. Nabi ketemu mandre, magpamula hele tangas orang.
dijamin tajuknya, dijamin duanya, dijamin salat waktunya, dijamin mengajinya 24 jam, 500 sembuh, bahasa aku, masih kuna marwah. Betul tidak? Kita mau ambil contoh. Ya kuni walang dol 500 sembuh. Nah kutihi ke anak telu, menjana telu puro, telu na. Bek telu mo pandre, mo pangaja soso, tajunya terjamin, sanggup tidak? Napili mengesol lari bukan ahlita. Betul? Masukkan di pondok supaya dibina mereka menjadi anak, menjadi baik. Masukkan di pondok supaya mereka bisa bertahan. Ustaz, anakku nakal, pesan nih kopi Ronaudina Sambara. Ustaz, saya tidak bisa menderita, pesan menderita. Daripada kita menangis karena gara-gara sabu-sabu anak tak. Betul? Ustaz, saya tidak bisa berpisah sama anak, pesan mapasya apa dia. Yang penting jangan menangis karena dia pintar mengaji. Yang penting jangan sampai kita menangis gara-gara anak tak ngisok sabu-sabu, ngisap len. Coba sekarang Pak, dahulu dia ramai. Kalau berbicara tentang sabu-sabu, hanya Jakarta dan Makassar yang disebut. Tapi Makoko dibalangi pangkatuna, disinjain katuna, diusungin katuna, bahkan lebih banyak bersemayam di dusun-dusun daripada di kota-kota itu sabu-sabu. Untuk menetralisir, untuk mengkakter itu, masukkan anaknya di pondok pesantren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ang katoto matuan, hapto meron dapat tamang anak-anak di pesantren na kumabutay. Weh, Ustaz, ang kanak kumabutay alam ni. Caw ka, caw ka, caw ka, caw ka. Alam ni, caw ka, caw ka. Ito lagi caw, apalagi ya. Betul tidak? Weh, subhanallah. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya apalah kau dikarenakan Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah, kau minta sama Allah, Rabbi, habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan saleha. Ketika anak pintar azan, maka menangis air mata. Ketika melihat orang tua anaknya pintar mengaji, maka menangis air mata. Dan lupa mana dia, dan lupa ini. Beda dia lupa pakai mata tidak ada nih. Karena terharu menangis melihat anaknya jadi imam bermanfaat untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah, hebat. Ada berkata Ustaz, kalau anak pesantren tidak bisa meningkat. Capek kok. Jangan ku pandangin Ustaz sekarang. Saya keliling Indonesia. Alhamdulillah gara-gara saya ceramah. Di mana ceramah? Karena kami dididik di pondok pesantren. Barakana pesantren ini keliling ceramah Indonesia. Bahkan sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Singapura diundang. Subhanallah. Dijamin semua. Tiketnya dijamin, makannya gratis, tinggal di hotel, pergi, beta tidur, pulang, tidur. Alhamdulillah. Bukan mau dibilang, tapi motivasi buat kita sama orang tua. Disinjaikan banyak di pesantren. Banyak ya? Ini mana? Di Boneng kato, di Sengkang kato, di Bulukumbang kato, pesantren agak, pesantren. Kalau kita tambah-tambah nih kok. Insyaallah di situ dia akan dibina. Dia gratis, kemana kok? Ustaz Sarifi gratis. Enggak membayar. Penghargaan kepada guru. Datangkan kami pembinanya dari pusat Asadiyah, lulusan Kemuda, alumni tafsir, penghafal Quran. Dididik anaknya pengajian kitab kuning. Nahu saraf harus dia kuasai. Penghafal Quran target 30 juz. Dia pintar bahasa dan berintelektual. Subhanallah, merasa bahagia karena memiliki anak yang baik. Amin ya Rabbal. Tetes yaga nih, setengah 10. Kau naruh kapan? Ya, tambah yaga. Meramuan setengah dia poso. Poso mo tua Edi. Saya hampir 2 bulan ini. Semenjak masuk Islam saya tidak pernah istirahat. Besok 3 acara. Ada di kota Bone besok. Kemudian kembali ke Bulukumba. Besoknya kembali lagi. Ini saya mungkin insyaallah Ramadan dan mungkin saya Idul Fitri di Papua Selatan. Nah itu. Keliling ceramah ini. Subhanallah. Mohon didoakan mudah-mudahan sehat. Pertama, yang kedua, yang akan ngantar pulang orang Parata di Salai. Bola apa di Salai mana ini? Anaknya di Salai, mobil kita di Salai. Jadi berkata Ustaz, kuapa kutub pale dia tiguran orang Parange. Oh tidak. Kalau saya boleh memperbanyak harta, pemegang ini, mega usaha, mega burung waleta, enggak burung walet ini main. Pemegang.
Engkau kota pamigay. Mabalot ki baju pamigay. Ano marigaga? Pamigay mana ni? Pamigay bolata, pamigay otota, pamigay baineta. Hindi na marigaga. Cuman kata Nabi, ya hana orang perai kuiri telur itu. 3 dia hanya harta kepada Nabi kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan, lalu dipakai mandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kisah Andre Yemeni magai haknya harta mau dimakan. Andre Yemeni kondro coto jalan kote. Kenapa haknya harta mau dimakan? Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Ini maka situ naruki mas sedekah dengan makanan. Kami nama kesi di Pandre Ustaz. Apalagi kita belum kumbah. Pertama. Yang kedua, hanya harta itu hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu kalau beli pakaian beli, menutup aurat. Yang penting pakaian yang menutup aurat. Pak biasa tongkat pakaiannya makundrai biasa di dagenda. Napan rasa kini hurane termasuk stase. Itu pertama hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tabungan sesungguhnya bukan uang tadi Bang Beri. Tabungan sesungguhnya bukan uang tadi Bang Danamo. Tapi tabungan sesungguhnya berapa persen kita keluarkan untuk bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, sedekah. Betul? Oh Ibu, sedekah. Pak, sedekah. Berapa Ustaz? Sesuai kemampuan. Ustaz tanya 2.000 kemampuanku, ya tuh. 2 Dia namanya teman dia mencari 5 sebu. 5 sebu. Dia namanya teman mencari 10 sebu. 10 sebu. Dia mencari 100 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Empang kami tahu pada modal sebu terasa berat kira-kira lampau yang batang. Desisi delo cipu. Subhanallah. Dengan sedekah Allah mudahkan urusanmu. Dengan sedekah Allah mudahkan hidupmu. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Tolak bala. Jauhkan segala musibah. Maka dan reburuta. Aja lalu na pura kema sedekah. Na degaga eladon di mundinna. Karena di setiap sedekah yang kau lakukan bisa jadi terkabulkan doa-doamu. Maka ketika ada jawaban berkata, Ustaz, kenapa doaku belum diterima? Kenapa doaku belum mustajab? Mungkin bisa saja bagus syaratnya, tapi sedekahmu tidak jalan. Masya Allah. Kisah. Melaku tutup dengan kisah ini. Boleh. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi seorang pemuda. Anak muda. Berkata ini anak muda. Ibrahim. Kenapa kini? Minggu depan rencana saya mau menikah. Terus undak Ibrahim datang di pestaku, datang doakan saya supaya memberatkan jamaah-jamaahnya. Berkata Ibrahim, insya Allah, kulihat dulu agenda. Dilihat agendanya kosong minggu depan. Berkata Ibrahim, kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda. Dia namanya tali sudah anak muda. Datanglah seorang tamu tadi undang, bersendal ke Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Siapa kita? Bilang saya tamu tak. Maka Ibrahim nade dan kali kesijanci bilang cocok nih saya tamu tadi undang. Iga ini bilang saya malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung masuk dengan Ibrahim. Wadada baralona mate. Bilang tidak Ibrahim hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Ibrahim? Apa kabarnya Israel? Oh Ibrahim, kamu tahu tidak pemuda yang datangi kau tadi? Oh, kalian Ibrahim tahu? Ya. Kenapa itu? Bilangin nak kodega halangan minggu depan loy bokting dan saya akan datang di pestanya kalau tidak halangan. Berkata Israel, coba Ibrahim menurut catatan manusia minggu depan menikah, tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya engkau surutnya. Masih Ibrahim kasih nadek pernah pura bokting. Maka di Ibrahim, maka di Israel, iga surut terlambat bokting. Nah, bahaya natung kadi pernah pura bokting. Mudah kau kata aja. Nah, kata bokting. Langsung berkata Ibrahim, kasih. Nah, dia pernah pura bokting. Minggu depan mau menikah, bisa kah ditunda? Berkata Israel,
Kalau keinginan manusia bisa saja, tapi loh Allah Ta'ala tidak bisa ditunda. Narikuna rabu tunda mesti mati Ibrahim. Berkata Ibrahim, ya kuparenta pula Allah Ta'ala, harga mati samikna wa ta'na. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai lusa, tidak ada ambulans lewat. Artinya dia gagal tanda-tanda kematian. Sampai 1 minggu, jadi anak muda ini menikah. Datang Ibrahim mendoakan, selamat, barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, mangin adik mati. Nah, menurut informasi mati, barasala lama Israel. Sampai 1 tahun mereka mati-mati. 2 tahun punya anak, sampai umurnya 60 tahun, baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Nabi Ibrahim kembali ketemu dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, pembelian kok. Pembelian, kenapa? Kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal tadi? Oh iya, itu baru-baru meninggal. Dia itu yang datang karena 60 tahun yang lalu, yang kau katakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata umurnya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu Ibrahim, ku jelaskan kau. Ada kronologi kejadian sebelumnya sehingga terjadi seperti itu. Bahasa agamanya namanya tabayun, bahasa gaulnya namanya check and recheck. Jadi jangan langsung justifikasi orang. Oh ibu, jangan cepat menilai orang. Ini susahnya kita. Cepat sekali menilai orang tanpa mengoreksi diri sendiri. Macalade nilai tahu, nade nilai dirinya sendiri. Macalade na urusanna, na lenang katurusanna. Magi na magati mendre sina apa na mutay urusanna na urusuto. Di na urusan. Betul? Betul? Mengaku. Berkata Israel kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu tahu tidak ketika di perjalanan dari rumahmu 60 tahun yang lalu itu anak muda? Kenapa di pertengahan perjalanannya dia mendapatkan seorang kakek-kakek kelaparan? Terus berkata Ibrahim, ketika dia pula mendapatkan seorang kakek dalam keadaan kelaparan, namanya buana, masih nyahan atau kunjua. Timbul rasa ibanya, maka dia belikan roti itu nenek-nenek. Karena dia lapar, nah bagi 2 roti, nang cipolon, itu sepuluh itu nenek. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Berkata Israel, sebelum diterima itu roti itu nenek, dia bermunajat di hadapan Allah. Melauri pengelah sambil berkata, oh buang, paparakana pasidekana na murai, mudah-mudahan malampi umurnya. Arasnya Allah terbuka, doanya diterima, panjang umurnya karena sepotong roti. Baru sepotong roti, bisa Allah tunda umurnya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ke semen 50 sak? Subhanallah. Dengan sedekah Allah mudahkan urusanmu. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Dengan sedekah bisa Allah jadikan anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan sedekah Allah bukakan pintu jalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lain waktu kita akan lanjut. Banyak mau dijelaskan, tapi dibatasi oleh waktu dan lain waktu kita ketemu. Kalau ingin mengikuti ceramahku, ikut saja di YouTube. Ikuti Andi Armayadi Official. Nah, semua ceramah-ceramahku ada di situ. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Ya, saya kira seperti itu. Biarlah Ustaz Arifin yang baca doa. Kita sama-sama untuk bertugas. Mudah-mudahan ayah handal Abdul Hamid diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya insyaallah. Bagi kakak Ucang bersama dengan keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan sehingga dia mampu menghadapi ujian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Saya kira itu, saya pribadi, Ustaz Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf. Kalau ada salah dari saya pribadi, kalaupun ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.